Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ali Hasibuan dengan NPM 23140146. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia SD bersama Ibu Monika Tresia, MPD. Saya akan menjelaskan tentang hakikat, jenis pemilihan pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, hakikat sumber belajar. Yang kedua, jenis-jenis sumber belajar. Dan yang ketiga, kriteria memilih sumber belajar. Dan yang keempat yaitu strategi sumber belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan gaya tarik pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau penjelasan berupa definisi, teori konsep, dan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan menurut Edgar Dele, dia berpendapat bahwa disebut sumber belajar itu pengalaman, seperti pengalaman langsung dengan bertujuan seperti berpengalaman tiruan, berpengalaman dramatisasi, dan bertujuan pengalaman dharma wisata, pengalaman pameran dan museum, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, dari segi perancangannya, sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen instruksional. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditentukan. Yang kedua, secara umum, ada pesan yaitu informasi pelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Ada juga manusia. Manusia adalah manusia yang berperan sebagai penyimpanan dan penyajian pesan. Yang ketiga, bahan adalah perangkat lunak yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui perantaraan tertentu ataupun dirinya sendiri. Yang keempat yaitu alat. Alat yang digunakan di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut perangkat keras. Yang kelima yaitu teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan. Yang keenam yaitu latar atau lingkungan. Adapun latar yaitu latar atau lingkungan yang berada dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah. Yang C, kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama yaitu kriteria secara umum. Ada ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, fleksibel, dan komponen-komponen. Yang kedua, kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan, diantaranya yaitu memotivasi, mendorong partisipasi. Yang kedua, pengajaran, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi. Yang keempat yaitu memecahkan masalah. Yang kelima, presentasi.
Adapun yang ketiga yaitu pertimbangan karakteristik peserta didik. Sesuaikan sumber belajar dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, keakuratan dan kredibilitasi sumber. Seperti buku teks yang diakui, artikel ilmiah atau materi dalam pengajaran. Yang kelima yaitu variasi media. Variasi ini membantu peserta didik untuk memiliki gaya belajar berbeda. Yang keenam, ketersediaan dan aksesibilitas. Sumber belajar yang mudah diakses akan meningkatkan kemungkinan penggunaan yang efektif. Yang ketujuh, kesesuaian dengan kurikulum. Sumber yang relevan akan mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan. Adapun yang kedelapan yaitu evaluasi dan umpan balik. Umpan balik dari peserta didik dapat memberikan wawasan apakah sumber tersebut efektif atau perlu disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu D. Strategi pemanfaatan sumber belajar untuk meningkatkan pembelajaran. Wardena atau Abdullah menjelaskan bahwa pembelajaran sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran yang sangat beraneka ragam jenis dan bentuknya. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar yaitu 1. Metode pembelajaran yang digunakan. 2. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Karakteristik belajar. 4. Aspek kebaktian dalam hal biaya dan waktu. Yang kelima, faktor terkait dengan penggunaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.